kepada Bante Maitri yang telah memimpin doa pada hari ini. Jadi hari ini adalah hari ketiga acara Day of Waisak, yaitu sepekan penghayatan Dhamma. Dan di hari ketiga pada hari ini pembicaranya tidak kalah seru dan topiknya juga sangat menarik, yaitu ucapan benar. Jadi siapa sih pembicara kita pada hari ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, pembicara kita pada hari ini adalah Ida Bagus Kartika Dewi, SE, MPSI, MPD. Jadi beliau adalah seorang guru agama Buddha di beberapa sekolah nasional dan juga dosen agama Buddha di Universitas Surabaya atau Ubaya. Selain itu di Wihara, beliau juga adalah sekretaris Yayasan Wihara Budayana Surabaya, pengurus daerah Wanita Buddhis Indonesia Jawa Timur, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Pembina Gelanggang Anak Buddhis IPGABI Jawa Timur Sekber PMVBI, kemudian Sekretaris Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Budayana, dan juga pengawas organisasi Wanita Buddhis Indonesia Jawa Timur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memberi tepuk tangan yang meriah untuk Kak Ida. Silakan Kak Ida, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ada para pandita nggak di sini? Oh ya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Oh iya, ada Bapak Pandita Romo Amri. Selamat malam. Ya baik. Sebelum mulai saya harus merevisi dulu. Saya tadi langsung dadaan kasih ke Neva. Itu biodata saya yang lama. Biodata yang terbaru adalah saya cuman mantan sekretaris. Nanti bisa salah persepsi. Ya jadi itu biodata yang lama. Baik, terima kasih sudah pada makan semua Bapak Ibu. Sudah ya. Hari ini cukup dingin ya. Enggak ya, panas ya. Oh panas ya. Saya juga kepanasan karena harus pakai baju yang kayak gini. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang tentang bagaimana berucap yang benar gitu ya. Kalau saya ngobrolin tentang ucapan yang benar bukan berarti saya juga mengucapnya selalu benar terus Bapak Ibu. Topik ini cukup agak berat. Karena topik ini merefleksikan diri. Ya Bapak Ibu ya, merefleksikan diri. Kelihatannya gampang, tapi ketika kita mau mencoba untuk mempraktekkan itu sangat sulit. Ada yang tahu nggak apa bedanya ucapan baik dan ucapan benar? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Mana yang lebih baik? Baik atau benar? Apa? Ini kok rajin ya angkat tangannya? Yang rajin dapat hadiah langsung ya? Langsung dapat hadiah. Gimana Pak? Kalau baik belum tentu benar. Begitu pula kebalikannya ya. Kalau benar pasti baik. Kalau benar, kalau tempatnya salah atau situasinya salah juga nggak baik. Betul ya. Tuh kan. Soal pertama aja sudah susah loh Bapak Ibu membedakannya. Susah kan? Oh ya, gimana Pak? Kalau baik itu mempunyai pandangan yang benar. Kalau yang benar itu belum tentu baik. Kalau baik mempunyai apa Pak? Pandangan yang benar. Oke, terus? Kalau yang benar itu belum tentu baik. Bingung ya? Ya, soalnya kan kalau di tempat kerja gitu ya, oh itu orangnya baik. Tapi belum tentu mamanya tuh baik gitu, belum tentu benar orangnya gitu.
Karena orang kan harus dilihat dari itu apa dalamnya, bukan dari luar. Oke. Oke, terima kasih. Saya tidak akan menjawab benar dan salahnya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan menilai sendiri. Tapi yang pasti ucapan benar ini sebenarnya topik yang cukup menarik kalau Anda belajar lebih dalam, karena ternyata hampir sebagian besar dari kehidupan kita, kalau mau diakui, kita itu hampir sebagian besar menderita luka batin atau luka yang ada dalam diri kita itu sebagian besar itu rata-rata dari ucapan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Sejak kecil, sejak kita bayi, tidak terasa kita sudah menerima ucapan-ucapan, baik itu ucapan yang positif maupun ucapan yang negatif. Sehingga hari ini jadilah kita yang seperti ini. Benar nggak Bapak Ibu? Ada orang yang ketika dari kecil sudah mendapatkan ucapan-ucapan ya, baik itu yang baik ataupun yang negatif. Begitu dalam perjalanan hidupnya ada dua kemungkinan. Dia bertahan atau dia bertahan itu artinya struggle ya. Kemudian dia bisa melewati, dan sampai sekarang dia masih menyimpan hasil dari strugglingnya itu, hasil bertahannya itu. Atau orang tersebut sudah tidak ada lagi di tempat ini karena ucapan dari masa lalunya. Betul ya? Jadi kita yang saat ini ada di sini itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang sudah kita alami di masa kecil kita, mau diakui atau tidak. Dan sekarang para psikolog itu laris manis, karena yang benerkan yang model-model begini nih berapa banyak para orang tua mungkin ya yang nggak sadar, mungkin kita salah satu juga korban, mungkin orang-orang tua kita yang selalu mengatakan kita goblok, tidak berguna, atau apalagi biasanya goblok, tidak berguna, apa, kurang ajar, nakal, apalagi males, apalagi banyak, sampai sudah nggak ingat lagi, udah jadi sampah gitu ya. Tapi berapa banyak juga kita juga mendapatkan juga sentuhan yang positif yang berupa kamu baik, good, pintar, ya kan, berharga. Itu kita juga bisa rasakan. Ya, jadi ternyata topik ini sangat cukup penting gitu. Tapi Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal penting, saya mau mereview dulu nih. Anda sudah mendapatkan berapa materi dari 8? Anda sudah mendapatkan berapa materi? 2 ya? 2 sesi kan? Hari pertama Anda belajar tentang apa? Oke, pandangan benar. Saya mau tahu apa itu pandangan benar. Tuh, katanya mau dapat sepeda tuh. Jadi kan harus ada kuisnya. Apa itu pandangan benar? Ya Pak, apa? Kenapa Pak? Perbuatan. Pandangan benar Pak, pandangan benar. Kenapa? Kehidupan. Hari pertama nggak diterangkan pandangan benar itu apa? Hari kedua yang konon katanya hari kedua paling rame, jumlahnya sudah ratusan. Ayo hari kedua belajar apa? Oke, bagaimana yang disebut dengan pikiran benar? Pikiran yang tidak melekat pada apa?
buruk. Jadi kayak negative thinking. Jadi kemarin tuh dijelasin untuk mengembangkan positive thinking gitu, Cita Bawana. Iya. Iya. Bentar ya, saya gak apa-apa dah, gak ada slide-nya ya ini ya. Sebenarnya ketika kita ngomongin pandang, Anda tahu nggak, kita belajar ini tentang jalan tengah beruas 8. Ya, jalan tengah beruas 8 itu sebenarnya adalah sebuah ajaran dari ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna. Buddha menemukan ada 4 kondisi, ada 4 tips dalam kehidupan manusia. Apa? Anda tahu nggak? Ketika Buddha membabarkan khotbah yang pertama, Buddha itu membabarkan tentang apa sih? Yes, duka. Ada yang tahu tentang duka? Apa itu duka? Apa itu duka, Bapak Ibu? Ya, saya mesti lompat ya. Saya agak bentar-bentar ya, karena saya pikir karena ini mundur dulu supaya Anda tidak supaya berpikirnya bisa menyeluruh ya, karena memang idenya itu sebenarnya kalau belajar itu akan lebih bagus kalau utuh gitu, tapi saat ini pembicaranya ditantang untuk dicomot satu dari ada yang 8 tadi, sehingga saya mencoba untuk mengkoneksikan supaya nanti ketika Anda belajar dari 1, 2, 3, nanti kan masih ada lagi nih. Saya kan yang ketiga nih, sampai 8, biar tahu arahnya mau kemana. Ya, jadi saya mundur sedikit. Bapak Ibu, sebenarnya 4 kebenaran mulia ini adalah salah satu dari pencapaian Siddhartha Gautama ketika mencapai kebudaan. Jadi ketika Siddhartha Gautama menjadi pertapa kemudian mencapai pencerahan sempurna, beliau menemukan bahwa ada 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia. Dari dasarnya apa? Ketika beliau hidup, ketika beliau sudah menikah, ketika beliau sudah punya anak, sebenarnya pertanyaannya adalah pada saat itu beliau melihat ada kondisi yang namanya tua, sakit, mati. Dan terakhir beliau melihat ada sosok yang sangat suci, ada sosok yang meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, yaitu adalah seorang pertapa. Dari kondisi 4 hal ini, akhirnya yang memacu beliau sebagai seorang yang sebenarnya punya keglamoran gitu ya, sebagai anak raja, akhirnya beliau harus meninggalkan istana dan pergi bertapa untuk mencari cara bagaimana supaya orang-orang itu tidak tua, tidak sakit, dan tidak mati. Kalau pertanyaannya adalah, saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira bagaimana caranya kita tidak bisa menjadi tua? Ayo, ibu-ibu ini pasti tahu nih, cara kita nggak jadi tua gimana? Bisa nggak? Gimana Pak? Oh, menangan hati, gak usah muluk-muluk Pak. Betul, tapi gak usah muluk-muluk. Sekarang ibu-ibu semua pada ke Korea, ya. Caranya supaya tidak menjadi tua, pergi ke Korea supaya ininya mulus, gitu kan? Ada tidak menjadi tua, kemudian tidak menjadi sakit. Bagaimana caranya? Oh, stem cell gitu ya.
beli vitamin yang harganya mungkin berjuta-juta gitu ya, supaya bisa tidak jadi sakit gitu ya. Nah pertanyaannya, ada nggak caranya supaya tidak mati? Ayo, kayak itu bisnis yang cuan loh. Kalau membuat bisnis supaya orang nggak mati itu gimana caranya? Biasanya kalau saya ngajar mahasiswa, saya bilang sama mereka, gimana nih kalau anak-anak ekonomi Anda membuat satu ide bisnis adalah bisnis yang anti kematian. Ya, apa Pak? Kenapa? Apa? Oh, jangan lahir. Ya, nah tapi pada kenyataannya ternyata yang namanya tua, sakit dan mati, ketika Siddhartha Gautama bertemu dengan seorang pertapa, Siddhartha Gautama juga bertanya, dia melihat bahwa mungkin pertapa suci ini tahu jawabannya, gimana caranya supaya tidak tua, tidak sakit, tidak mati. Ternyata sama, si pertapanya itu pun juga mencari tahu bagaimana supaya tidak tua, tidak sakit dan tidak mati. Sehingga dalam perjalanannya Siddhartha, beliau akhirnya walaupun ayahnya tidak menyetujui saat itu, tapi akhirnya ayahnya pun menyerah gitu ya. Karena Siddhartha berbilang sama ayahnya, ayah, kalau ayah hari ini bisa memberikan saya anugerah untuk tidak menjadi tua, ayah tidak usah jadi tua, ayah jangan sampai mati, istana ini akan selalu begini terus, tidak akan berubah, istri saya, anak saya akan seperti ini terus, tidak berubah, maka detik ini juga saya tidak akan meninggalkan istana. Ya, tapi kenyataannya ayahnya bilang nggak bisa. Justru kamu tak siapkan untuk menggantikan aku, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, inilah yang ditemukan ketika Siddhartha Gautama telah menjadi Buddha. Beliau melihat bahwa ternyata realita dan fakta kehidupan itu tidak pernah bisa terbantahkan. Ya, apa realita itu? Realita itu disebut dengan yang namanya 4 kebenaran mulia. Disebut kebenaran karena memang sesuatu yang tidak bisa dibantah. Anda mau beragama apapun, Anda mau punya pandangan apapun, maka ini tetap ada. Realita ini tidak selalu ada. Apa realita itu gitu ya? Kenapa kok disebut mulia? Karena tidak banyak orang yang bisa menemukan ini, kecuali orang-orang yang bisa benar-benar membina dirinya dan akhirnya menyadari bahwa ini ternyata harus dicapai gitu, harus dicapai dalam kehidupan kita. Nah, 4 kebenaran ini Buddha mengajarkan kita tentang 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama adalah tentang duka. Ya, tentang duka. Duka itu apa toh, Bapak Ibu? Ada yang tahu tentang duka itu apa? Apa? Penderitaan. Terus kayak kehilangan orang yang dicintai, terus bisa juga sakit secara fisik, sakit tua dan mati. Betul sekali, ini teorinya memang seperti itu. Jadi duka itu adalah penderitaan. Kalau teman-teman diomongi duka itu adalah penderitaan, maka sebenarnya tidak ada orang satupun yang mau beragama Buddha. Karena di luar sana adalah banyak happiness, banyak hal-hal yang menggiurkan kita. Kebenaran tentang duka ini sebenarnya segala sesuatu yang tidak pernah memuaskan kita itu akan membuat kita menderita. Konteksnya adalah menderita. Nah, ternyata penderitaan itu sebenarnya nggak cuman penderitaan. Penderitaan itu, kategori menderita itu ternyata bukan hanya pada sesuatu yang sedih, tapi sesuatu yang menyenangkan pun ternyata itu juga menderita. Iya kan? Pak Amri sudah makan? Ketika sudah makan perutnya kenyang. Happy nggak Pak? Happy banget. Happy banget. Tapi sebentar kemudian saya yakin habis dengarkan saya ngomong apalagi 2 jam, bosen kan deh. Menderita mana? Apa menderitanya? Lapar malah. Lapar. Jadi ketika sesuatu itu yang namanya kesenangan, ternyata pada akhirnya itu juga akan menimbulkan yang namanya penderitaan. Jadi senang dan susah, kategori yang nomor 1 ini, itu adalah sebenarnya kebenaran mulia yang pertama.
segala sesuatu yang tidak pernah memuaskan kita itu akan menimbulkan penderitaan. Nah, itulah konteks di mana kita harus memahami. Karena kalau kita nggak memahami, kita akan stres. Nggak nembus ini. Nah, menderita ini, tuh, nggak nembus. Kurang mahal ini. Cari yang warna hijau. Lebih mahal. Punya saya baterainya habis. Nah, kemudian kenapa kok kita kebenaran tentang duka ini adalah harus dipahami. Mau yang namanya menderita, mau yang namanya bahagia, itu dua hal yang sebenarnya sama porsinya. Ya, Anda tidak akan mungkin mengatakan itu penderitaan kalau Anda tidak tahu apa itu kebahagiaan. Betul nggak? Dan Anda juga tidak akan mungkin mengatakan itu kebahagiaan kalau sebelumnya Anda tidak pernah merasakan yang namanya penderitaan. Jadi penderitaan dan kebahagiaan itu sebenarnya dua hal yang sama, ya. Dan itu harus dipahami. Kemudian kalau nanti ngobrolin soal yang tadi teman kita ngomong bahwa sebenarnya duka itu seperti apa sih? Duka itu adalah ada duka yang sifatnya fisik, ada duka yang sifatnya berhubungan dengan situasi. Ya, jadi penderitaan fisik itu adalah lahir, tua, sakit, mati, berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang sedang disukai, itu adalah penderitaan. Lahir itu menderita nggak Bapak Ibu? Wih, cewek langsung ngomong menderita gitu ya. Coba yang cowok gitu ya, karena nggak ngerasa dia nggak ngomong menderita gitu ya. Enggak, lahir itu adalah kebahagiaan, benar. Kan saya tadi bilang bahagia, tapi di balik kebahagiaan itu ada penderitaannya. Karena itu adalah starting untuk menderita. Kenapa? Anda ketika kita melahirkan bahagia toh, tapi detik itu juga kita akan memulai penderitaan kita. Apa ibu-ibu? Apa ibu-ibu begitu merocot keluar, apa yang terjadi? Bersihin bersihin kencing ya toh, bangun setiap 1 jam sekali ya toh. Belum selesai penderitaannya, ketika anaknya tumbuh menjadi lebih besar, umur 2-3 tahun, apa yang terjadi? Penderitaannya semakin lebih banyak lagi, karena kita akan mudah berkeringat untuk ngejar anak-anak kita. Ternyata tidak selesai sampai di situ lagi. Kita merasa bahagia, loh anakku udah mulai bisa berjalan ya, mulai sekolah. Begitu mulai sekolah, penderitaan mulai lagi. Sekarang penderitaannya mulai ditambah sama penderitaannya bapak, karena dia harus bekerja lebih giat, karena uang sekolah sekarang mahal ya. Jadi kalau makin banyak anak bukan makin banyak rezeki ya, gestur rezeki lebih banyak ya, karena mahal itu. Begitu tua ada nggak penderitaannya? Apalagi tua, yang sakit encok, sakit kaki, ya kan? Penyakit apalagi. Mau mati, ya toh? Menderita nggak? Jangan dikira mati itu nggak menderita loh Bapak Ibu. Ada orang yang bilang gini, aku lebih baik mati saja, bebas dari penderitaan. Siapa bilang mati itu bebas dari penderitaan? Mau mati itu loh nggak mati-mati. Apalagi kalau Anda punya umur yang sangat panjang, bisa sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Menderita loh, bukan nggak menderita. Umur panjang katanya sukses dan bahagia. Siapa bilang? Coba tanya sampai 100 tahun, udah pikun, nggak bisa ngapa-ngapain, berdiri ya nggak bisa, ya di situ aja. Jadi model kayak mayat hidup, bener, kayak mayat hidup. Jadi tua pun menderita. Nah, kemudian ternyata penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebenarnya punya sebab. Namanya, nah ini kebenaran mulia yang kedua, yang disebut dengan, kebenaran mulia yang kedua itu adalah bahwa sebab dari penderitaan kita itu ternyata karena kita terlalu melekat. Bakso enak untuk mengatasi lapar kita. Betul ya Bapak Ibu?
bakso enak untuk mengatasi lapar kita. Ternyata kita nggak berhenti sampai di situ. Kok enak ya? Koyo enak nambah pentol satu lagi lumayan enak juga. Mulailah tambah pentol satu. Waduh, kalau tambah pentol satu nih kira-kira kalau aku tambah lagi pentol dicocol sama sambel, ya toh, dikasih kuah sedikit, dikasih kecap, enak. Tambah lagi. Terus tambah. Pada akhirnya bakalan apa? Satu mangkok oke. Begitu 2 mangkok sudah mulai pelan gerakannya. Begitu 3 mangkok enggak kuat. Karena sesuatu yang tidak pernah memuaskan kita itu bisa menyebabkan kita menderita. Karena kita terlalu melekat pada rasa enak tadi. Itulah sumber penderitaan. Oleh karena itu, ketika Buddha mendapatkan ini, sumber penderitaan itu adalah karena kita melekat, yang namanya tanha. Maka kita harus cari tahu apa sebab penderitaan kita. Kalau Anda punya persoalan, Anda menderita, cari tahu kenapa kok saya menderita. Mungkin saya melekat. Karena melekat sama status, otomatis saya harus facelift. Ya toh? Karena melekat sama status, saya harus apa? Kira-kira misalnya ngejar posisi gitu ya. Berarti kita nggak boleh ngejar posisi dong. Susah ini. Gimana tidak melekat? Sense of belongingnya kan nggak bisa, gitu kan? Nanti lama-lama ceramah saya melebar kemana-mana. Nah, sebab penderitaan kita itu Buddha mengatakan karena kita melekat. Tapi don't worry. Buddha bilang ketika kita tahu itu melekat, kemudian di detik itu kita stop tidak melekat, kebahagiaan itu muncul. Bisa Pak? Ketika Anda mencoba untuk tidak melekat, kebahagiaan muncul. Itulah sebenarnya nibbana, lenyapnya penderitaan. Masalahnya mau enggak? Ketika lihat bakso enak, harusnya cukup, kita mau lagi. Betul kan? Betul kan ya Bapak Ibu? Karena kemauan terus menerus yang tidak bisa stop. Coba pada saat itu oke, sudah 2 mangkok, oke cukup. Ketika kita bilang cukup, kita benar-benar ngomong cukup, sebenarnya ini melenyapkan hawa nafsu tadi, melenyapkan penderitaan kita. Tapi kan ini nggak berlangsung lama toh Bapak Ibu, karena sebenarnya kemudian Anda akan melekat lagi, iya kan? Karena ini sifatnya apa? Kita juga ada satu hukum yang namanya hukum yang selalu berubah, yang disebut dengan anicca. Perubahan itu akan terus menerus, nggak bisa kita bantah, karena ini adalah kebenaran yang benar-benar kebenaran yang tidak pernah terbantahkan. Oleh karena itu, kalau misalnya sampai di sini saja, terus Anda bilang, terus so what? Harus ngapain setelah itu? Nggak ada solusinya. Kalau seandainya pada saat itu Siddhartha bilang, ya sudahlah, aku tahu cuma penderitaannya begitu aja, terus nggak ada solusinya, maka saat ini kita juga nggak punya solusi. Tapi hebatnya ketika itu Siddhartha meneruskan perjuangannya, ya. Jadi Siddhartha waktu itu 6 tahun sengsara yang katanya tidak makan, tidak minum, sampai tinggal tulang belulang gitu ya. Di saat itu dia sudah mau mati, ya kan? Mau mati. Waktu itu Pertapa Gautama atau Siddhartha tadi mendengar sebuah lantunan lagu yang mengatakan bahwa jika senar kita terlalu dikencangkan, maka akan putus. Kalau terlalu dikendurkan akan tidak terdengar apapun. Harus, kalau mau harmoni harus seimbang, mendapatkan sebuah harmonisasi tadi. Maka disitulah akhirnya pada saat itu Pertapa Gautama memutuskan untuk mengakhiri cara bertapa yang salah, yang keliru, yang ekstrim. Makanya saat itu beliau berkomitmen, oke, saya tetap makan,
tapi makan untuk menopang kehidupan saya. Ya, jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu balik hidup untuk makan, itu masuk yang tadi, yang melekat tadi. Tapi ini dibalik, makan untuk kehidupannya dia, supaya dia tetap bisa berjalan, berjuang. Dan terakhir, inilah yang ditemukan oleh beliau. Jadi hari ini sebenarnya kita belajar, minggu-minggu ini kita belajar bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bisa bebas dari penderitaan. Dengan cara apa? Buddha membabarkan tentang jalan mulia berfaktor 8. Nah, jalan mulia berfaktor 8 itu, jadi istilahnya ini ada pohonnya itu ada 8 cabang ini loh Bapak Ibu. 8 cabang ini, yang nomor 1 adalah pandangan benar, yang Anda sudah pelajari di hari pertama. Kemudian yang kedua adalah pikiran benar. Terus sampai hari ini perkataan benar, dan nanti terakhir di hari ke-8 Anda akan belajar tentang pemusatan benar. Nah, pertanyaannya adalah, saya harus belajar dari mana dulu? Dan boleh nggak saya comot satu? Kalau saya mau bahagia, saya mau hidup sejahtera, bisa nggak saya comot salah satu? Menurut Anda, apakah jalan mulia berfaktor 8 ini sesuatu yang pencar-pencar, yang bisa dipraktekkan cuma satu-satu saja? Misalnya saya mau berkomitmen cuma nomor 1, atau saya mau berkomitmen nomor 8 gitu. Gimana Bapak Ibu? Menurut Anda? Iya, tidak bisa. Sayangnya tidak bisa Bapak Ibu. Kabar buruknya tidak bisa. Jadi pesan sponsornya adalah Anda harus datang 8 pertemuan supaya jelas. Kalau Anda melewati satu saja, maka pencerahan tidak segera datang pada Anda. Anda melewati satu gitu ya. Jadi 8 ini Anda harus jalankan secara bertahap, memang iya bertahap, tapi sebenarnya dasar pemikirannya Anda harus jalankan semua. Kenapa? Nah ini yang paling penting. Kenapa kok dibilang ini disebut jalan tengah beruas 8? Kenapa kok tengah? Kalau istilah kalau istilah bahasa Inggrisnya itu middle way gitu ya. Ada lagu sekolah minggu tuh gini. Siddhartha taught me the middle way. Happiness isn't too far away. Not too much work, not too much play. Balance is the way. Ya. Nggak terlalu sibuk, tapi ya nggak terlalu main-main. Jadi di tengah-tengah. Susah ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Buddha melihat di zaman dahulu, ketika beliau masih menjadi Siddhartha Gautama, banyak pandangan-pandangan ekstrim yang muncul. Ekstrim yang pertama yang mengatakan bahwa karena hidup itu cuma sekali saja, maka dipuas-puasinlah kita menikmati kehidupan di dunia. Mau dong-dong gitu ya.